Jangankan orang Islam, orang Yahudi saja mendapat petunjuk gara-gara memuliakan bulan Muharram ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'aba illa sitta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Malazina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib membacakan rukun-rukun khutbah dengan sempurna, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, lebih-lebih lagi kepada dirinya sendiri, agar selalu patuh, tunduk, taat, melaksanakan firman Allah, menjaga larangan Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekali lagi kita sekarang sudah berada di tahun baru Hijriyah, tahun 1445 Hijriyah. Pas pada hari ini, kalau tidak salah hisab, sekarang ini hari Asyura, hari yang ke-10-nya daripada pada bulan Muharram. Kemarin hari Tasu'a, sekarang hari Asyura, pas di hari Jumat pula. Oleh karena itu kurang baik pula, kurang rancak lo rasulnya kalau khatib berbicara bukan keluar daripada masalah ini. Hari Asyura ini adalah salah satu hari yang mulia dalam agama Islam. Suatu hari yang dinanti-nanti kedatangannya bagi umat Islam yang ingin menambah amal ibadahnya kepada Allah. Kenapa demikian? Dalam agama kita, setelah puasa Ramadan, puasa yang disunatkan, kalau puasa Ramadan itu wajib, itu nomor 1. Kalau di ranking puasa sunat, pertama sekali jatuhnya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, yakni puasa Arafah. Itu puasa Arafah itu nomor 1 nilai tinggi puasa sunnah itu. Karena kata Nabi menutupi dosa 2 tahun. Yang nomor 2-nya inilah hari Asyura, hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis, ya,
Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Muslim, puasa sunnah di hari Asyura pahalanya menutupi setahun dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, daripada Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada umat-umat yang dahulu, yakninya Bani Israel, kaum Nabi Musa, wajib berpuasa sekali dalam 1 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad, puasa wajibnya sebulan bulan Ramadan. Kalau umat Nabi Musa, puasa wajibnya hanya sekali dalam 1 tahun, yakninya tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Oleh karena itu kata Nabi, pasumu, puasa pula lah kamu pada hari yang ke-10 itu. Lain nih, beda kita dengan orang Yahudi itu. Maka kita dianjurkan puasa pada hari yang ke-9-nya, yakni hari kemarin. Itu Nabi benar merencanakan. Apa kata Nabi? Lain baqitu ila qabilin la asumanat tasu'a. Andai kata hidup aku tahun depan, kata Nabi, sungguh aku akan puasa di hari Tasu'a, yakni hari yang ke-9 bulan Zulhijjah, Muharram kemarin. Tapi Allah Ta'ala berkata lagi, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Makanya alasan puasa kemarin tidak ada Nabi memperbuat, cuman cita-cita Nabi, rencana Nabi. Maka orang yang puasa kemarin itu puasa Tasu'a, namanya menjalankan rencana Nabi. Itu pun hadis dalam agama kita. Sebab yang dikatakan hadis itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, rencana Nabi. Itu kemarin hari Tasu'a. Hikmahnya supaya janganlah sama aja puasa orang Yahudi itu. Yahudi seharinya puasanya, Nasara itu hari ke-10, kecil Nabi lain nih perbuatan mereka. Maka Nabi menganjurkan puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Hari ke-10 inilah sekarang. Kalau tidak sempat puasa kemarin, sekarang iya, besok disunatkan juga, pokoknya beda. Jamaah Jumat yang dimulai itu kan ya. Pasumu, puasa oleh kamu, puasa oleh kamu. Setelah itu, wawasi'u ala iyalikum, pemurahlah kamu kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada kaum kerabatmu, kepada kaum muslimin dan muslim. Pemurah. Siapa-siapa orang yang pemurah pada hari Asyura ini, Allah Ta'ala akan melapangkan, membanyakkan, meluaskan rezekinya tahun ini. Maka wawasi, pemurah kamu. Samping puasa, pemurah, Allah Ta'ala akan melapangkan rezekimu tahun ini. Kenapa begitu, kata Rasul? Karena hari Asyura ini hari yang sangat bersejarah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh luar biasa terjadi pada hari Asyura. Pertama, Nabi Adam alaihi salam keluar diusia dari surga ke dunia. Seorang di barat, seorang di timur. Akhirnya bertemu di padang Arafah. Selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah aniaya kepada diri kami begini-begini. Kalau tidak Engkau ampunilah dosa saya, sungguh kami ini berada dalam orang yang rugi. Sampai pun tahun lamanya Nabi Adam membaca doa itu, tahu kemana Roy? Pas tanggal 10 bulan Muharram diterima oleh Allah Ta'ala tobat Nabi Adam itu. Itu yang pertama. Sampai 2 tahun. Itu yang pertama kali diterima tobat Nabi Adam.
Yang keduanya, naik Nabi Idris, masuk Nabi Idris ke dalam surga. Nabi Idris sampai sekarang dia berada dalam surga dalam riwayat masuknya itu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika topan, ketika sudah berhenti tsunami-nya itu, lah sekian lama Nabi Nuh di dalam pelayanan. Pas di tanggal 10 bulan Muharram, yang lain itu mendaratlah kapal Nabi Nuh di satu bukit yang bernama Bukit Judi di Gunung Amelia sekarang ini. Bila mendaratnya itu pas tanggal 10 bulan Muharram, maka di dalam kitab itu diceritakan turunlah umat Nabi Nuh, orang mukmin kasadonya turun. Sebab orang mukmin laki-laki bukan naik ke kapal Nabi Nuh itu. Binatang sepasang-sepasang naik. Tipe dia ini itu turun. Ketika itu manusia kelaparan. Anak kecil Nabi Nuh, kami makan kok tidak ada lapar. Masih ada. Anak kecil Nabi Nuh, siapa masih ada tinggal perbekalan. Ambo ada baris kecil pun. Ambo ada kerambi sekap piang lah. Ambo ada kacang seketik. Ikut ada nyukumpuan dari Nabi Nuh kata dimasak. Itulah mula-mula masak di atas bumi. Itulah di sini dasarnya bubur. Sadun kacang, kaladi, ubi, sadunya dan nado. Tiada syur. Maka sebahagian daerah aku tidak wajib. Dalam sebagian daerah sampai kini, kalau tipu hari Ashura itu, cuma itu membuat janji Ashura, diberikan sedekahkan kepada orang-orang yang puasa. Alasan tadi, apa tilas memiliki makan. Itu dasarnya bubur kanji itu. Sebelum itu nak tentu dalam itu dekat juga. Tanggal 10 Muharram itu juga apa nama itu? Lapehnya Fir'aun dari lapehnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau sekian lamanya Nabi Musa berdoa mohon kepada Allah Ta'ala lapeh dari siksaan Fir'aun kunjung kaca kau di Fir'aun. Lantas sasak Nabi Musa di api lawi sinan kaum Fir'aun kemarin belakang Fir'aun asado itu di muka lautan. Tak ada jalan lain. Datanglah perintah Allah, hai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan itu mau. Balah lawi itu balah dulu, kapang tam jalan. Masuklah Nabi Musa dengan bala tentara musuh. Masuk. Apa yang Nabi Musa masukkan diikuti oleh Fir'aun, raja. Lah habis jamaah Nabi Musa sampai di ujung di api. Fir'aun dengan bala tentaranya saja di tengah-tengah lawi itu. Batawi air lawi itu. Marah buanglah Fir'aun itu. Habis mati Fir'aun. Mati pelak. Ketika itu Fir'aun sempat mati. Masih mampu aku seorang ayah. Kecil Fir'aun aman tu berapi Musa wa Harun adan percaya tu Tuhan Musa ada percaya berang jika il nu ambil lulu hitam tu nu aman kemudian mati Fir'aun itu
Bila kejadiannya itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Begitu ya Nabi Yunus keluar daripada parut laut. Nabi Yunus dimakan oleh ikan selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Dengan berkat tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai pula nyumun tahan dia tahu. Keluarlah Nabi Yunus daripada perut ikan. Tanggal 10 Muharram juga. Amakonya adalah sampai kini kata agama. Kalau kita sudah terlalu sedih, terlalu sakit, rasanya tak pernah terasa ikut. Yang dianjurkan baca doa Nabi Yunus itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang sangat susah ketika membaca itu kecuali Allah meringankan rasanya. Sesakit-sakit apapun jangan mengeluh. Baca satu doanya itu, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas kejadian itu di tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian yang lain-lain. Iko ala setiap tahun oleh ustaz-ustaz. Kalau masuk bulan Muharram kau selalu direli diceritakan kembali. Oleh karena itu beruntung benar ya bapak-bapak kita ini semua masih dapat bertemu dengan bulan Muharram. Beruntung sekali nalai memperhatikan, lai ikut puasa di hari Asyura ini. Setelah itu berbanyaklah pemurah. Janjian dari siapa orang pemurah? Pada sebenarnya pemurah itu kapan saja, bila saja disunatkan. Tapi kalau di bulan 10 Muharram itu Allah Ta'ala wawasi'u melakukan apalagi tadi lah disampaikan dari pengurus musaji Jawa ya. Kok naliadoh mampu silahkan. Banyak jawabannya seketiknya. Hendaknya kalau kita carilah nilai-nilai amal yang lebihnya itu. Pada kapan saja, bila saja beramal itu kan disunahkan. Tapi di hari-hari istimewa ini jangan sampai dilupakan. Jangankan orang Islam, orang Yahudi saja mendapat petunjuk gara-gara memuliakan bulan Muharram ini. Yahudi dalam riwayatnya begini, ada seorang orang saleh zaman dahulu itu tahu bulan Muharram kau sunat berpuasa. Maksudnya tanggal Muharram 10 Muharram kau sunat puasa. Keluarganya, anaknya, bini puasa ke sana. Kebetulannya orang miskin. Allah tengah hari lalu hari nak aduh beko untuk berbuku beko sanjur. Betul kemiskinannya. Akhirnya orang Islam itu pai mencari utang, pai berhutang masalahnya, pai ke kadai. Kebetulan kadai itu ketika kadai Syarafi itu bahasa waktu Kuhamid kan. Orang Islam banyak. Orang Islam kode congkaknya, baca minta berhutang satu dinar, 1 dirham untuk bawa dan beko untuk makan keluarga utang. Orang Syarafi itu nyeret congkak. Jangankan nyutang lain, dia jawab saya enggak. Sombong mana, Masya Allah. Minta saya bercari dia orang maaf. Itu kejadian.
berutang. Akhirnya keluarlah orang fakir tadi dengan hati dan ibu. Sepuluh ada berkata itu. Ketika keluar dari toko itu, nampak ada orang Yahudi. Karena juga mengenai ameh loh. Nyutui kan. Bahasa apa kok nangis pak? Ini. Tuhan kata, amba minta utang hanya 1 dirham untuk bawa kuana. Kini hari kini kau kerja Yahudi. Aku hari Asyura. Tak bayang dah Yahudi itu nenek moyang kami dahulu puasa. Tak bayang dah itu. Akhirnya dengan tak basuh nyok keluar piti 10 dirham langsung. Akhir saja dia bisa memuliakan bulan ini. Di gara-gara itu Allah bagi hidayah kepada itu masuk Islam itu. Sebelum masuk Islam itu dilanjutkan cerita itu. Orang Islam dan Panjait tadi nampak kamu di malam hari nyoba mimpinya. Si mimpinya kiamat telah datang. Seluruh orang sibuk susah. Haus. Akhirnya dia bertanya, nampak lihatnya satu malaikat. Itu malaikat. Cukup dengan orang pandai. Datang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bantulah yang buaya tak sekali, yang mau sekali haus panahnya. Jadi kecil orang dari teh istana tu, pak aja ikut petang pak punya orang. Kadang ikut pak punya tu nama, tapi nama pak lah dia puisi. Bapa dia puisi, lantaran apa menolak orang fakir miskin meminta berutang ke pak hanya 1 dinar, 1 dirham, hanya bayaran mahal. Dia cek dia puisi. Kini Allah berpindah namaku kepada orang Yahudi dan itu ada. Kalau murah. Pas tajago sepupu tadi di jalan lo itu. Datanglah dia kepada orang Yahudi itu. Dia tetangga kawan. Dinamakan kau jual dan balik pahala sedekah engkau 10 dinar petang dan balik 1 juta. Anak kecil barasa kan kau balik dan nak kamu menjual. Saya mendapat hidayah malam ini. Ketika saya sudah dapat hidayah, saya sudah masuk Islam sekarang bukan orang Yahudi. Yahudi orang itu memuliakan bulan tanggal 10 bulan Muharram mendapat hidayah. Apalah yang awak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mari kalau berpikir hari-hari yang bersejarah ini sama-sama kita gali-gali. Jangan sampai lupa kita dengan sejarah. Mudah-mudahan alhamdulillah bagi jamaah lain. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak tahun-tahun berikutnya jangan sampai lupa. Makanya kecil Nabi itu, kecil Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung. Labara amal ibadah berdatang Kau salah satu untuk meningkatkan amal ibadah. Ada baik tujuh tadi. Umum pengurus tadi, mari sama-sama kita, ya, Bapak-bapak. Menginfakkan, mewakafkan sebagian hartanya lebih-lebih di hari-hari yang bersejarah ini. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana sallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.